doa ini juga untuk mengatasi kalau kita merasa susah atau kita mengalami kesulitan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukras syakirin. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu mungkin belum dapat. Sudah dapat ibu-ibu materinya? Dapat semua Maki, Bu? Sudah dapat semua? Di belakang. Kasih kalau masih ada. Tes. Assalamualaikum. Tes. Bismillah. Ibu-ibu yang di belakang tolong dikasih materi. Abdullah. Kutub fi sayar depan. Ada. Kutub. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina Allahumma amin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara dan para saudariku, anak-anakku, para santri, penghargaan khusus untuk para ustadz, para ustadzah, para da'i, da'iyah, terutama para pimpinan pesantren, wabil khusus sahibul bait, al-ustadz Nasrullah Nonci, SPDI, MPD, Al-Hafidh, dan semua ustadz dan ustadzah. Penghargaan khusus untuk guru kita yang kita cintai, Al-Ustadz Al-Hafidh Muhammad Iqbal, SPDI, MPD, para tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini, para rombongan dan anak-anakku, para santri dari berbagai pesantren, berbagai cabang, istriku tercinta yang setia menemani suaminya dalam perjuangan dakwah. Kita semua saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur yang tidak terputus untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, teriring harapan dan doa semoga Allah senantiasa menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang semakin bersyukur kepadanya. Salawat dan salam yang bersambung-sambung untuk Nabi kita, kekasih kita, teladan kita, orang yang paling kita cintai dalam hidup ini,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Nasrullah dan para jamaah, sungguh saya bahagia bisa hadir di masjid ini, di pesantren ini pada malam yang mulia ini. Semoga Allah memuliakan kita semua, wabil khusus sahibul bait. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita semua dan menambahkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita karena Allah. Kajian cukup panjang, diusahakan untuk dipersingkat. Mengawali dialog kita ialah 5 doa prioritas. Artinya 5 doa yang paling penting untuk menghindari dan mengatasi rasa susah dan kesulitan hidup. Menghindari rasa susah dan kesulitan hidup artinya supaya kita tidak susah dan supaya kita tidak mengalami kesulitan hidup. Rasa susah adalah rasa terganggu dalam jiwa. Semua perasaan yang tidak baik dalam jiwa. Kesulitan hidup adalah semua kesulitan yang kita dapatkan dalam kehidupan dalam bentuk fisik atau keuangan atau keadaan urusan yang sulit bagi kita. Itu perbedaan antara rasa susah dan kesulitan hidup. Yang kedua, doa ini juga untuk mengatasi kalau kita merasa susah atau kita mengalami kesulitan hidup. Mukaddimah. Agama kita adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Surah Al-Maidah ayat 3. Sehingga agama Islam tidak boleh diedit. Agama Islam hanya menerima copy paste dan tidak diedit karena sudah sempurna. Karena itu kita tinggal mengamalkan agama Islam ini semaksimal kemampuan. Agama kita adalah jalan hidup bahagia yang sesungguhnya. Kalau mau bahagia, amalkan ajaran Islam. Kalau mau hidup mulia, amalkan ajaran Islam. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan yang sempurna agar kita senantiasa hidup bahagia. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, sungguh kami Allah pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, hayatan thayyibah adalah hayatan sa'idah, hayatan mutmainnah fi ta'atillah. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang dalam ketaatan kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 97. Mohon maaf, saya baru lihat ada Pak Ketua Basnas Sinjai. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Bersama beberapa ustadz dari Puce. Masya Allah. Ada Ustadz Munzir, ada Ustadz Rahmatullah Khalid.
Ada pimpinan cabang Lapae, mohon maaf. Ayat yang saya sebutkan terakhir tadi itu di surah An-Nahl ayat 97. Semua amal ibadah yang kita kerjakan berfungsi sebagai pensuci hati. Semua amal yang kita kerjakan berfungsi untuk mensucikan hati kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Itu menunjukkan bahwa salat, zikir dan salat itu sebagai pensucian hati. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Akan diselamatkan dari neraka orang yang bertakwa, yaitu yang mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya dalam rangka mensucikan jiwanya. Jazakallah. Surah Al-Lail ayat 17 dan 18. Jadi semua amal yang kita kerjakan bertujuan untuk mensucikan hati. Lalu pensucian hati itulah yang membuat kita bahagia dengan iman dan amal ibadah. Pensucian hati itu yang membuat kita bahagia. Masanna papina dita nasaba macakai mapacingi atita. Kapan saja kita susah, nareko masusaki, itu tanda bahwa marota ia tita. Itu penting untuk dicatat, penting untuk digaris bawahi. Kapan kita susah, hati kotor. Tanda bahwa hati kotor. Kita bahagia dengan amal, itu tanda bahwa hati bersih dengan amal ibadah. Kemudian banyak doa dan wirid yang tersebar di masyarakat kita yang bertujuan untuk menghilangkan kesusahan dan mengatasi kesulitan, bahkan untuk mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan. Akan tetapi doa dan wirid itu tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Itu penting untuk diwaspadai dan penting untuk diseleksi. Bahkan terutama yang mesti kita waspadai adalah jimat, syirik, jima. Kongka pak doangeng ritempele reasana pintuta pintue itu jimat. Tidak boleh. Tidak boleh. Mu ayat Quran, walaupun ayat Al-Quran, walaupun ayat kursi, kalau ada doa yang ditempel di atas pintu dengan niat untuk menolak bala, itu jimat. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis yang sahih. Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah melakukan syirik. Itu penting untuk diwaspadai. Begitu juga dengan banyak wirid, banyak doa-doa, pengamalan-pengamalan, khususnya zikir, terutama zikir
yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Contoh, kalau mau kaya, kau melok kau sugi, bacai ya ganiu 4.444 kali. Mau kaya, baca ya ganiu sambil dihitung 4.444. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari Nabi. Itu satu contoh. Contoh lain, salawat. Salawat tertentu yang diajarkan. Kalau salawat ini diamalkan, pokoknya terbuka pintu rezeki. Mudah semua urusan. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Makanya kita perlu mempelajari doa dan zikir yang sahih. Mari kita amalkan doa dan zikir yang sahih berikut ini. Ada 5 berikut ini. Dengan niat ikhlas, dengan penghayatan, pensucian hati dan motivasi kesalehan. Sepenuh keyakinan bahwa kita pasti bahagia dan mendapatkan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, siapa yang tidak ada susahnya? Engkau gak tahu dek susah. Ada orang tidak ada susahnya? Semua orang punya susah, punya masalah. Siapa yang tidak mendapatkan kesulitan? Siapa yang tidak merasakan kesulitan dalam hidup ini? Cuma beda-beda kesulitan kita. Ada yang susah menghafal? Sulit menghafal? Sulit? Gampang. Bisa. Sudah berapa lama hafal Quran? Sudah berapa juz hafalannya? Masa tidak bisa? 1 lembar 1 hari. Bisa? Bisa. 1 lembar 1 hari. Sudah bagus. Tidak usah paksa 2 lembar. Itu banyak orang mempersulit dirinya sendiri. Sebenarnya tidak sulit, tapi mempersulit dirinya sendiri. Ada juga kesulitan yang memang merupakan kesulitan hidup. Yang memang merupakan kesulitan hidup. Yang tidak bisa diatasi. Yang tidak bisa diatasi. Sehingga memerlukan munajat yang sungguh-sungguh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita agar tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan itu, kita menghindari kesulitan dengan mengamalkan pengamalan ini, dengan mengamalkan doa-doa ini supaya terhindar dari kesulitan, penderitaan, musibah. Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Hadis yang sahih. Berkenalanlah dengan Allah pada saat senang, supaya Allah mengenalmu pada saat susah. Perbanyak doa pada saat senang. Perbanyak zikir pada saat senang. Pada saat bahagia. Perbanyak ibadah pada saat bahagia, pada saat senang. Supaya Allah membantu kita pada saat susah. Menghindari kesulitan dengan memperbanyak amal, memperbanyak munajat kepada Allah pada saat senang, pada saat bahagia. Itu mempermudah dikabulkannya doa kita dan dipercepatnya bantuan Allah kepada kita
pada saat kita mengalami kesusahan, kesulitan hidup. Jadi ini diamalkan bukan hanya ketika susah. Ini diamalkan bukan hanya ketika mengalami kesulitan, tapi kita amalkan pada saat kita senang, pada saat kita bahagia, pada saat kita gembira, pada saat kita dapat nikmat yang banyak. Amalkan sebanyak-banyak supaya Allah menjauhkan kita dari musibah, menjauhkan kita dari kesulitan, kesusahan. Dan kalau itu terjadi, cepat diselesaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikut ini 5 doa prioritas untuk menghindari kesusahan dan kesulitan serta mengatasi kesusahan dan kesulitan. Yang pertama adalah istighfar. Memperbanyak istighfar. Membaca istighfar bukan dengan mengatakan istighfar. Tapi apa yang dibaca? Astagfirullah. Ini kisah nyata sebagai pembimbing umrah Ustadz Munzir di Madinah. Ada ibu di hotel marah-marah di tempat makan. Lalu pembimbing jamaah mengatakan istighfar ibu. Ibu itu mengatakan istighfar. Astagfirullah. Istighfar menghindarkan kita dari kesulitan. Istighfar menghilangkan rasa susah. Karena istighfar membasuh jiwa. Istighfar membersihkan hati. Istighfar mengundang rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Istighfar mengundang rezeki. Istighfar mendatangkan rezeki. Istighfar mempermudah urusan, mempermudah kesulitan. Istighfar membahagiakan hati. Istighfar mensucikan jiwa. Lafaz-lafaz istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lafaz-lafaz istighfar. Tapakkuli-kuling astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu lagi, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapakkuli-kuling rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam sebuah hadis yang sahih, seorang sahabat mengatakan, kita menghitung berapa kali Nabi membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majlis, satu kali kita duduk bersama Nabi, kita hitung Nabi mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. 100 kali satu kali duduk bersama para sahabat. Sambil ngobrol, sambil cerita dengan sahabat, Nabi membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Belum lagi dengan istighfar yang lain. Setiap pagi Nabi membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Setiap pagi Nabi membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Jadi ini perlu dihitung.
Ini penting dihitung. Minimal 100 kali. Selebihnya boleh tidak dihitung. Selebihnya boleh tidak dihitung. Seorang syekh ditanya tentang berapa jauh rumahnya dari masjid. Berapa jauhnya rumahnya dari masjid? Dia menjawab 4.000 istighfar. Dia tidak bilang 2 kilo. Dia tidak bilang 3 kilo. Dia tidak bilang 10 menit, 15 menit. Tapi dia menjawab 4.000 istighfar. Allahu Akbar. Berapa kali kita istighfar satu hari? Berapa kali kita istighfar satu hari? Kita baca istighfar kalau istri kita marah. Marah-marah uminya di rumah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kasih diam itu istriku ya Allah. Atau sebaliknya, mungkin bapaknya yang marah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya tenang suami. Bukan hanya ketika itu. Dan semoga tidak demikian. Semoga istri tidak marah, semoga suami tidak marah. Tapi bukan ketika itu. Bukan hanya ketika itu, tapi kita khususkan. Saya duduk mau istighfar 10 menit. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya mau istighfar 15 menit. Khususkan waktu untuk istighfar. Sesudah itu istighfar sambil jalan, istighfar sambil baring, dengan membaca terjemahnya dalam hati. Saya memohon ampunanmu ya Allah, saya memohon ampunanmu ya Allah. Terima tobatku ya Allah. Ini yang diulang-ulangi dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Tidak lupa sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar minimal 2 kali sehari. Di pagi hari dan di sore hari atau di malam hari. Membaca sayyidul istighfar. Itu istighfar yang terbaik, tapi tidak diulang-ulangi sebagai wirid. Kedua, doa yang kedua yang prioritas untuk kita amalkan ialah salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Afdalnya adalah salawat yang kita baca dalam salat, dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada sebagian ulama yang tidak menganjurkan untuk menjadikan salawat Ibrahimiyah sebagai wirid, sebagai salawat yang diulang-ulangi. Para ulama ini mengajarkan salawat yang diulang-ulangi adalah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini berdasarkan hadis Anas bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, beliau mengatakan, saya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika. Saya memperbanyak salawat untukmu. Fakam aj'alu laka min salati. Sebaiknya berapa kali saya bersalawat? Sebaiknya berapa kali saya bersalawat untukmu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma syi'ta." Ya, berapa saja yang kau mau.
Berapa kali saja mengulangi salawat? Qultu, saya mengatakan ar-rubu', seperempat, maksudnya seperempat dari semua doanya. Nabi SAW menjawab, masyid, berapa kali saja. Fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah lebih banyak itu lebih baik. Qultu an-nisaf, seperdua dari semua doaku saya membaca salawat. Nabi SAW menjawab, ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairul lak. Terserah berapa kali saja, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Qultu fathulutsain, 2/3 dari waktuku berdoa saya khususkan untuk salawat. Qala ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairul lak. Nabi SAW bersabda, terserah, tapi kalau kau tambah lebih baik lagi. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu semua waktuku berdoa salawat semua. Qala, beliau menjawab, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu kamu dijaga, kamu dipelihara dari rasa susah, tidak akan susah dan diampuni semua dosa. Begitu pentingnya, begitu kemuliaannya memperbanyak salawat. Hadis rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ulang-ulangi. Salawat itu menghilangkan rasa susah, menjauhkan rasa susah, dan itu menghapuskan dosa, terutama sekali malam Jumat dan hari Jumat. Malam ini malam Jumat. Perbanyak Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Perbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Memperbanyak membaca doa Nabi Yunus alaihi salam. Memperbanyak membaca doa Nabi Yunus alaihi salam yang diabadikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ulang-ulangi, tapakuli-kulingi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. An Sa'ad ibni Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau meriwayatkan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, ala ukhbirukum, maukah kamu aku ajarkan kepadamu bisyai'in, satu bacaan, idza nazala birajulin minkum karb au bala min balayad dunya da'a bihi yufarraju anhu. Maukah kamu aku ajarkan kepadamu satu bacaan yang jika seseorang mendapatkan kesulitan atau musibah dari musibah-musibah dunia, musibah apa saja, lalu dia baca bacaan ini, dia berdoa dengannya, niscaya ia dikeluarkan dari musibah itu. Faqila lahu, dijawab, bala, tentu ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'a'u Dhinnun, doanya Dhinnun Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu hadis rawahul Hakim wa ghairuhu, dan disahihkan oleh Al-Albani.
disahihkan oleh Al-Albani. Baca, ulang-ulangi itu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Bayangkan Nabi Yunus di dalam perut ikan, ini saja yang dia ulang-ulangi lalu diselamatkan oleh Allah. Allah yang mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan sungguh maha kuasa untuk mengeluarkan kita dari semua kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi. Bahkan ini bisa menjauhkan kesusahan dan kesulitan dari kita dengan membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dalam hadis yang lain dianjurkan kalau kita berdoa baca dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, baru berdoa. Menjadi muqaddimah doa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Terlebih dahulu kita membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Keempat, doa yang keempat adalah doa cinta Al-Quran. Doa yang keempat ini adalah doa cinta Al-Quran. Dan doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai penghilang kesusahan kita. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Doa permintaan untuk semakin cinta kepada Al-Quran. Agar Al-Quran menjadi cahaya dalam dada kita. Al-Quran menjadi penghilang kesusahan kita. Doa yang memotivasi kita untuk rajin baca Al-Quran. Doa yang memotivasi kita untuk rajin menghafal Al-Quran, rajin mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan niat sebagai penghilang kesusahan, menghindarkan kita dari kesusahan dan kesulitan hidup. Karena itu sebagian ulama menganjurkan untuk kita membaca doa ini sesudah mengaji, sesudah membaca Al-Quran, atau sebelum membaca Al-Quran, karena tidak ada dalil secara khusus sesudah atau sebelum, akan tetapi jelas bahwa doa ini adalah motivasi untuk semakin cinta kepada Al-Quran. Jaminannya dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani, siapa yang susah, siapa yang sedih lalu baca doa ini, pasti dihilangkan kesusahannya, pasti dihilangkan kesedihannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustadznya mesti ajarkan doa ini kepada para santrinya, mesti dibimbing untuk dihafal. Luar biasa, doa ini luar biasa. Doa ini adalah kekayaan, kanz. Ini adalah kanz, ini adalah kekayaan, ini adalah tabungan, ini adalah pegangan hidup, pegangan hidup. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendengarkan doa ini wajib mempelajarinya. Siapa yang mengamalkan doa ini wajib mempelajarinya. Karena itu kita harus hafal doa ini. Kadang-kadang ada bosan. Biasa bosan? Biasa bosan mengaji? Tidak pernah bosan? Biasa bosan, biasa malas-malas. Ini doanya supaya tidak malas. Ini doanya supaya tidak bosan. Ini doanya supaya tidak susah. Biasa galau, ini doanya supaya tidak galau.
Ini doanya. Yang kelima, ini yang terakhir. Juga doaul karb, doa ketika mengalami kesusahan atau kesulitan yang berat. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa yang mengalami kesulitan, kesusahan yang berat, lalu dia membaca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Niscaya Allah hilangkan kesusahan, Allah hilangkan kesulitan. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. La ilaha illallah al-azimul halim. Ikut semua. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu diulang-ulangi. Itu diulang-ulangi. Itu diulang-ulangi. Menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesulitan-kesulitan yang kita alami atau yang kita hindari. Ini diulang-ulang. Barakallahu fikum. Sekarang pertanyaannya adalah, dan ini penutup, 5 ini yang mana kita amalkan? 5 ini yang mana kita amalkan? Istighfar harus banyak, salawat harus banyak. Ada lagi tambahan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada lagi doa yang panjang tadi. Ada lagi ini yang terakhir. Yang mana kita amalkan? Diamalkan semuanya. Diamalkan semuanya. Tidak hanya mengamalkan istighfar lalu tidak salawat. Tidak hanya mengamalkan salawat lalu tidak istighfar. Diamalkan semuanya. Semuanya dari Nabi. Manakna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Tapaka rajai tapaka lebi manakna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Ajak tak pandang entengi. Ajak tak pandang entengi. Madosa ki nareko tak pandang entengi. Salawat mua pale, istighfar mua pale. Nauzubillah. Saya sudah sering istighfar, saya sudah sering tidak boleh. Kita harus muliakan, kita harus amalkan. Mesti kita tawadu, mesti kita rendah hati, kita amalkan amal-amal hati, kita amalkan dengan khusyuk, kita amalkan dengan khusyuk. Kita baca ratusan kali, kita baca ribuan kali, dihitung atau tidak dihitung. Kita baca sebanyak-banyaknya dengan kesungguhan supaya Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemudahan-kemudahan hidup, keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah, Allah memberkahi hidup kita, amal kita, perjuangan kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.